Saya Safinatun Najia dari program studi pengembangan masyarakat Islam. Saya dari UIN Saizu Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawancara yang sudah saya lakukan dengan ibu pedagang sembako yang ada di daerah saya, yaitu di daerah Pemalang. Jadi saya sudah melakukan wawancara, tetapi voice note yang didapat itu tidak jelas. Alhasil saya merangkum atas semua yang dibicarakan oleh ibu tersebut, oleh pedagang tersebut. Oke, sebelumnya saya akan memberitahu kepada kawan-kawan semua mengenai nama penjual sembako tersebut. Ia bernama Ibu Tarsina. Beliau itu sudah berjualan sembako tersebut selama kurang lebih menurutnya itu 3 tahun. Terus dia itu tidak membuka cabang di lain tempat karena dia hanya berjualan di tempat itu saja, di depan rumah beliau. Terus saya bertanya lagi kepada beliau, kepada Ibu Tarsina tersebut. Saya bertanya kenapa sih beliau itu bekerja sebagai pedagang sembako. Lalu beliau juga menjawab karena menurutnya itu sebagai pekerja sampingan, sebagai mungkin membantu keuangan suami, karena waktu itu terjadi adanya COVID dan suaminya itu tidak bekerja. Alhasil beliau membuka usaha sampingan yang alhamdulillah sudah berkembang pesat seperti yang sekarang ini. Lalu saya tanya, apakah ibu punya pelanggan setia, pelanggan tetap, pelanggan khusus? Terus beliau menjawab, beliau mempunyai pelanggan setia karena menurut pelanggan beliau itu di sini itu pasti ada. Di sini itu seperti supermarket, tetapi di sini masih seperti yang sederhana, belum ada peningkatan, tapi sudah berkembang pesat gitu. Lalu saya tanya lagi kepada Ibu Tarsina tersebut, apakah ada kenaikan harga bahan yang diperjualbelikan gitu. Terus Bu Tarsina menjawab, pastinya ada Mbak, kalau kenaikan harga itu pasti ada, karena harga itu kan bisa naik bisa turun. Menurut Ibu Tarsina cara mengantisipasinya dengan menaikkan lagi harga yang ada. Itu persepsi pelanggan sih Mbak menurut saya, tapi saya mengikuti dari asalnya gitu, katanya gitu. Terus saya tanya lagi, ibu di sini punya, Ibu Tarsina tersebut itu punya karyawan tidak sih untuk membantu melayani pelanggan gitu. Ibu Tarsina menjawab, saya masih sendiri Mbak, kadang yang membantu katanya anak, seperti itu. Kalau saya tanya lagi mengalami penghasilan, kata Ibu Tarsina juga pernah mengalami kerugian karena tidak mengecek cross check lagi mengenai harga yang asal. Akhirnya dia menjual dengan harga yang ada, dan itu mengalami kerugian yang begitu besar menurutnya. Terus saya tanya lagi, untuk selama ini penghasilan yang ibu dapatkan sehari-harinya itu bisa memenuhi kebutuhan ibu tidak? Itu pertanyaan. Terus Ibu Tarsina menjawab, tentu alhamdulillah bisa memenuhi, bisa menutup keuangan antara Ibu Tarsina dengan suami, katanya seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ibu Tarsina, pedagang sembako di dekat daerah saya, yaitu di